Ya, Ya, belum. ya. Oke ya, baik. Untuk doa penutup dari misa pembukaan tahun Ignatian. Oke. Lalu nanti untuk doa umat, tolong Romo mengaturnya mungkin dengan chatting ya, supaya mereka mencantumkan nama. Ya. Oke. Ya, gini aja. Ya, ya Romo. Ini background-nya Romo dari mana gambarnya? Dari gambar Maria della Strada di Kuria SY. Maksud saya dapat di Google atau dapat di mana? Google. Oh, ini soalnya Marianya kepotong pas jidatnya. Ya, nggak apa-apa. Kalau dari Google, saya nanti bisa Ya, minta tolong orang untuk men-setting supaya pas kalau jadi background Zoom bisa pas itu bisa. oke. Sebentar, Jadi apa nggak kepotong kepalanya. ya saya ubah. Saya ubah Romo. Bentar. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Sehat ya, Romo. Ini aja yang nggak kepotong. Selamat malam Romo Pri. Selamat malam. Ya, Mas Anton, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Baik Romo, sehat. Habis vaksinasi agak ngantuk Romo. Hei, Pak Roni. Ya. Sehat, Romo. Selamat malam. Malam, Romo. Selamat malam. Enggak kelihatan. Romo, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Dari Bogor, kami berlima ya. Ya, Pak. Berlima, silakan. Romo Romanto itu berlima itu. Satu komputer aja. Satu komputer, satu kelompok sharing. Nah, satu kelompok sharing. Borongan. Ya, dari Bogor. Ya, salam. Sebentar, saya atur dulu yang satu kelompok sharing berarti ini Marsa Jusman. Ya, Marsa Yusman itu kepala rombongan. Ya, jadi satu kelompok ya. Ya, berlima. Oke, saya buatkan dulu supaya nanti tinggal masuk gampang. Karena sudah ada yang pesan juga untuk satu kelompok. Ya, Marsa, Indra. Tetapi hanya itu mendaftar 5 orang atau 1 orang? 5 orang. Masing-masing orang mendaftar. Terus udah gitu minta sama panitia dijadikan satu. Oh ini, Stefani, Indrawati, Irna Sutanto itu ya? Ya. Oh, oke. Herli. Ya. Tadinya mau masing-masing komputer lah, jadi satu aja. Irit. Aduh nih, orang-orang Selamat malam. Tinggal satu ya. Ini Stefani dulu, Stefani yang ini. Yuk. Ini Robo dari mana? Jangan jauh-jauh, nanti asal ini Mami. Suara. Oh, di Jogja Robo. Pak Roni karena COVID lalu tidak potong rambut atau apa ini? Iya, Romo. No. Takut ya, Romo. Mau potong rambut. Tapi sehat ya, Romo. Oke. Mas Anton di Solo, di Jogja? Di Solo Romo, di rumah. Di Solo, baik. Romo nggak pulang ke Solo? Belum memperoleh kesempatan. Saudara Ramon Axel di mana? Halo Romo. Ya. Di kampus Romo. Di manakah dirimu? Di kampus Romo. Di kampus.
Masih 3 menit menjelang jam 7 dan baru 16 kotak peserta. Ya, kita tunggu. Sepertinya ada yang akan bergabung juga tengah-tengah jalan. Ada beberapa mengkontak saya, ya sudah saya nanti bergabung saja lah gitu daripada nanti apa namanya pengen bergabung tapi tidak bisa Romo. Ya, Tapi baik. kuningan ntar. Ya, kita lihat aja. Romo Eko, selamat sore. Selamat sore Romo Pri, udah lama nggak ketemu. Selamat sore Romo Eko. Selamat sore Romo Rumanto. Romo Ini Eko ketemu. ada Sisil juga ikut ternyata. Ya? Sisil, muridnya Romo Pri. Oh, Itu adik angkatan Romo Eko. enggak terus. Selamat malam Romo Pri dan Romo Rumanto. Selamat Ketemu malam. di sini ya Romo. Berapa Rumanto. tahun? Nggak ketemu berapa tahun ya? Bertahun-tahun. Setelah 20 orang, kalau di kampus ministry siapa nih, Mas Anton? Kampus Ministry sekarang ada teman-teman student staff ya. Ada teman-teman Oh, student staff, ya, oke. ada Noel, Excel, siapa itu kan. Oh, di sana dia. Iya. Malam mingguan Romo, anak-anak student staff malam mingguan di kampus Ministry. Sudah terlalu lama tidak malam mingguan di kampus Paingan saya. Sudah setahun nggak ada misa kono. Dan setahun yang lalu saya diminta kampus ministry untuk merayakan misa yang dibatalkan itu. Telah saya sanggupi tapi dibatalkan, ya udah. Mohon maaf ya Romo dibatalkan. Enggak apa-apa, demi keselamatan bersama, tenang aja. Mengikuti surat edaran rektor, jadi kami membatalkan semua kegiatan offline ya, di kapel dan juga di misa di lain. Ya, Romo Pri, di jam saya sudah jam 7:01. Ya, Kita sama. mau mulai atau kita tunggu dulu? Saya cenderung untuk memulai. Nanti tidak sesuai dengan undangan yang telah kita buat. Terima kasih. Karena biasanya kalau kita di CM juga selalu on time, berapapun yang sudah join gitu ya. Baik, selamat malam Romo Pri, Mas Anton, Pak Romo.
Suster, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dalam rekoleksi yang diadakan oleh Kampus Ministry Universitas Sanata Dharma. Terima kasih Romo Pri yang bersedia mengisi dan menjadi pembimbing rekoleksi pada bulan Mei ini. Mari kita mulai rekoleksi kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas kehadiran putramu di tengah-tengah kami, juga bersyukur atas Bunda Maria yang dengan kesediaan dan kesungguhan hati mendampingi putramu menyiapkan diri untuk mengikuti jalan keselamatan. Ajarilah kami untuk juga meneladan Bunda Maria, maka bukalah hati dan budi kami selama rekoleksi ini, agar kami sungguh-sungguh terbuka pada bimbingan dan didikanmu sendiri, seperti Bunda Maria yang cerdas sekaligus penuh bila rasa. Semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Romo Rumanto. Saya minister di Kampus Ministry Universitas Sanata Dharma. Ya, acara ini adalah acara program rutin dari Kampus Ministry. Kita tahun ini mengadakan rekoleksi tiap 2 bulanan ya. Ini adalah yang kedua. Terima kasih atas kehadiran para suster, Bapak Ibu sekalian bergabung dalam rekoleksi ini. Sebelum kita mulai rekoleksi kita persilahkan Mas Anton sebagai Kepala Kampus Ministry untuk ya menyapa dan memberikan sambutan kepada kita semua. Silakan Mas Anton. Terima kasih Romo Rumanto. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh iya. Terima kasih. Selamat malam Romo, Bapak Ibu, Suster yang sudah bergabung di ruang Zoom dalam rekoleksi bulan Maria. Terima kasih untuk kehadirannya. Sekedar menyambut kehadiran panjenengan semua, saya teringat pengalaman 2 hari yang lalu ya, ketika kami Kampus Universitas Sanata Dharma kesempatan yang luar biasa untuk bisa terlibat di dalam pembukaan tahun ASEAN di auditorium Sanata Dharma, terus memperingati 500 tahun pertobatan Santo Ignatius Loyola. Ada sesuatu yang sangat menarik yang saya baca di dalam mempersiapkan Ekaristi pembukaan tahun Ignatian itu, yang adalah bagaimana sebenarnya Santo Ignatius Loyola begitu dekat gitu ya, atau begitu dekat pengalaman spiritualnya sama dengan Bunda Maria. Bunda Maria menjadi sosok yang berpengaruh besar di dalam perjalanan spiritual Santo Ignatius dan Yesus. Dan hari ini saya juga kepikiran hal itu. Artinya bahwa saya berharap sekali bahwa pengalaman 500 tahun yang lalu Santo Ignatius Loyola itu menemukan kehendaknya untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini karena pengalaman beliau luka di Pamplona, lalu mendapatkan penglihatan Bunda Maria bersama dengan bayi Yesus. Maka hari ini saya juga berharap bahwa pertemuan kita kali ini sungguh-sungguh dapat kita manfaatkan sebagai sarana untuk menimba rahmat, gitu ya, pertobatan, menemukan kembali perutusan kita yang baru dalam Kristus melalui pengenalan lebih mendalam pada ibunya Bunda kita bersama. Sama seperti Santo Ignatius Loyola 500 tahun yang lalu. Maka saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Rumanto, tetapi saya perlu mengucapkan secara pribadi terima kasih kepada Romo Agustinus Piono Marwan yang sudah
bermurah hati, kami repoti untuk menjadi pembimbing kita pada malam hari ini. Lalu juga kepada Romo Rumanto dan teman-teman di kampus ministry yang memungkinkan semua acara refleksi ini terjadi setiap 2 bulan, dan pada bulan Maria itu kita mengambil tema Maria cerdas dan penuh fenomena. Juga yang utama kepada Anda semua, Romo, Bapak, Ibu, berkenan menanggapi undangan untuk bisa berbagi bersama dan belajar bersama tentang Bunda Maria. Semoga refleksi kita pada malam itu membawa rahmat dan juga baru dalam selamat berekoleksi, berkah dan saya kembalikan kepada Ya, terima kasih banyak Mas Santon atas sambutannya dan sapaan untuk kita semua. Nah, para suster, Romo, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuki acara utama kita, yaitu rekoleksi. Akan dibimbing oleh Romo Priyono Marwan. Saya tidak perlu memperkenalkan Romo Pri ya, karena sudah sangat beken itu di lingkungan kampus kita, sudah berpuluh-puluh tahun bersama dengan kita dan juga sangat pakar, paling enggak pernah menjadi provinsial saya dan instruktur tersiat saya gitu. Jadi sudah sangat tinggi lah ilmunya gitu. Terima kasih banyak Romo Pri sudah membimbing kami semua. Maka sekarang waktu kami persilahkan sepenuhnya untuk Romo Pri. Silahkan, monggo Romo. Terima kasih. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, selamat malam. Selamat malam, Romo. Bulan Mei bagi kita warga gereja adalah bulan istimewa karena kita memperingati, mengenangkan, memohon, meneladan Bunda tercinta kita, Bunda Maria. Malam hari ini secara khusus kita mengadakan rekoleksi dalam hubungan kita dengan Bunda Maria. Tadi telah disebut oleh Romo Rumanto bahwa saya pernah menjadi pembimbing retret dia, dan malam hari ini, rekoleksi ini pun pendekatannya adalah pendekatan retret atau latihan rohani. Dan dalam pendekatan ini, kalau kita menyebut seseorang, kita menyebutnya dengan penuh hormat dan dengan langkah-langkah pendekatan yang mempunyai kekasan sebagai berikut. Yang pertama, kita mau mengenal pribadi tersebut. Yang kedua, kita mau mencintainya. Dan yang ketiga, kita mau mengikutinya atau meneladannya. Dan itulah yang akan kita lakukan malam hari ini, yang kita mohonkan sebagai rahmat kita bersama, yaitu rahmat untuk meneladan Maria sebagai Bunda yang cerdas dan berbela rasa. Kita mempergunakan kata meneladan ya, secara sengaja. Dan Maria kita sebut sebagai Bunda yang cerdas dan berbela rasa. Saya sangat sadar bahwa seringkali kita datang pada Bunda Maria untuk memohon ini dan itu, untuk memohon tiada habis-habisnya. Tentu saja ini sangat bagus karena mengungkapkan kepercayaan kita kepadanya. Tapi pendekatan kita malam hari ini sedikit lain. Tidak hanya memohon, tetapi meneladan. Supaya saya tidak berbicara kian kemari, sebaiknya saya akan langsung menggunakan teks yang moga-moga sudah saudari-saudara sekalian terima melalui WhatsApp. Hanya 1 halaman. Kita memohon rahmat dan mengadakan rekoleksi dengan tema meneladan Maria, Bunda cerdas dan berbela rasa. Marilah kita mulai dengan mengklarifikasi beberapa pengertian terlebih dahulu. Dengan meneladan, kita mengartikannya bukan hanya sekedar mengagumi, lalu kita meninggalkan,
atau memuji hanya dengan kata-kata atau nyanyian, atau memohon dengan permohonan yang tiada berkesudahan, atau bahkan mengemis. Bukan hanya itu, tetapi dengan meneladan kita mau mengikuti atau mengembangkan kualitas atau sifat-sifat bermutu dan menirukan perbuatannya. Lalu, secara sengaja kita memilih kata Bunda, karena pada Bunda inilah kita menemukan sosok yang mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendewasakan, menumbuhkan, dan di sana, bentar, saya atur tampilan saya. Di sana, pada Bunda ini kita melihat sosok yang menerima, menyambut, menjaga, merawat, mempertahankan kehidupan. Semuanya dilakukan dengan penuh cinta. Kata cerdas menunjukkan kegiatan, kegiatan seseorang yang sedang menghidupkan akal budinya, berpikir, bertanya jawab tentang apa, tentang siapa, tentang di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Orang yang cerdas berpikir kritis dan kreatif. Dua mutu yang sangat diingatkan sebagai keterampilan orang-orang abad ke-21. Pribadi yang cerdas juga mampu mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan sebagainya. Kita memandang Bunda Maria sebagai pribadi yang cerdas ini. Oke. Lalu, berbela rasa. Dalam berbela rasa kita ketemu dengan kata bela dan rasa. Dan apa artinya? Artinya tak lain dan tak bukan adalah sifat-sifat proaktif, berprakarsa, dan aktif untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang atau ciptaan lain dan berbuat sesuatu untuk mewujudkan kualitas proaktif dan keaktifannya ini serta perasaannya. Ini beberapa istilah yang saya kira menjadi kata kunci dalam rekoleksi kita malam hari ini. Nah, bagaimana dengan Bunda Maria yang cerdas dan berbela rasa? Soal kebundaannya saya kira kita sekalian tidak meragukan. Lalu bagaimana dengan kualitas yang mau kita teladan kali ini? Yang pertama soal kecerdasan. Bila mana kita melakukan renungan mengenai kabar gembira, malaikat Tuhan menampakkan diri pada Bunda Maria dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, bahwa dia akan mengandung. Bunda Maria di depan malaikat ini dengan tenangnya mengajukan pertanyaan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dia tidak melarikan diri karena ketakutan, dia tidak bersorak-sorai menyanyikan lagu Magnificat karena kegembiraan, tetapi tenang, menggunakan akal budinya, menunjukkan kecerdasannya. Dan ini kecerdasan yang ditunjukkan di depan bukan sembarangan makhluk, tetapi di depan utusan Tuhan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Masih banyak tanda-tanda kecerdasan dari Bunda Maria yang dapat kita temukan dalam kisah-kisah kabar gembira. Dia juga cerdas ketika mencari anaknya yang hilang di bait Allah. Ketika dia mencari anaknya yang tengah mewartakan kerajaan Tuhan. Dia juga cerdas ketika menemani para murid yang tengah berduka, dan juga dalam kecerdasannya dia sangat tangguh memangku jenazah anaknya yang telah tersalib. Ini beberapa hal yang terkait dengan kecerdasan beliau. Kecerdasan ini pula lah yang kiranya juga membawa pada mutu yang kedua, yaitu berbela rasa. Mari kita ingat kisah perkawinan di Kana, sebuah kota yang terletak di antara Nazaret dan Danau Galilea. Dan agaknya salah satu relasi dari Bunda Maria tengah melaksanakan resepsi perkawinan.
Lalu Bunda Maria bersama Yesus dan para murid juga berada di perhelatan tersebut. Dan apa yang terjadi di sana? Mereka kehabisan anggur. Kita bisa membayangkan betapa malunya, betapa jatuh nama baik keluarga ini ketika dalam suatu perhelatan yang anggun, yang menggembirakan, mereka kehabisan anggur. Keadaan ini menggerakkan hati Bunda Maria. Keadaan ini membuat Bunda Maria mewujudkan kesatuan rasanya, bela rasanya terhadap kesedihan, terhadap masalah yang sedang menimpa keluarga yang mempunyai perhelatan. Dan ia dengan sangat sederhana, tetapi dengan penuh bela rasa, dalam kata-kata yang sangat tepat dan cerdas, mengatakan pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Mari kita rasakan bahwa dalam ketiga kata ini terkandung ungkapan bela rasa yang begitu dalam, yang begitu kuat. Tapi justru dalam kesederhanaan ini kita pun menyaksikan betapa Bunda Maria sangat-sangat cerdas dalam berkomunikasi. Baiklah, sebetulnya kita masih bisa menemukan banyak contoh-contoh dalam kitab suci mengenai bagaimana Bunda Maria adalah pribadi yang sungguh berakal budi, berpikir, memecahkan masalah, dan sebagainya. Dan kita masih bisa menyebut berbagai macam bagian dari kitab suci. Lalu bela rasanya pun kiranya juga dapat kita temukan dalam kisah-kisah yang lain, seperti kisah Yesus yang tertinggal di bait Allah, dan sebagainya. Kemampuan untuk mengaktifkan akal budi, untuk berpikir, dan selanjutnya sampai dengan memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan sebagainya, juga dianugerahkan kepada kita sekalian. Dan ini dapat kita pergunakan untuk meneladan Bunda Maria. Demikian pula, kurnia bela rasa telah ditanamkan oleh Tuhan dalam hati kita. Kita pun mempunyai pengalaman bela rasa ini di banyak kesempatan. Dengan kata lain, kita masing-masing telah menerima rahmat untuk meneladan Bunda Maria. Tidak perlu saya menyampaikan secara panjang lebar bagaimana rahmat kebundaan yang berarti menerima, menyambut, menjaga, merawat, mengembangkan, dan membela kehidupan, tidak saja kita alami, tetapi saya percaya bahkan telah kita lakukan dengan sekuat tenaga. Demikian juga rahmat untuk bertindak cerdas dalam beriman. Kita, saya percaya, telah melakukannya. Kalau kita berdoa Bapa kami, saya kira, misalnya, kita bisa berpikir-pikir apakah arti dari Bapa kami dan bukan Bapakku. Apa arti bebaskanlah aku dari pencobaan? Pencobaan apakah yang kita alami? Apa arti mengampuni? Kalau kita memikirkan ini, merenungkan semua hal ini, saya percaya sebetulnya kita sedang mempergunakan rahmat kecerdasan ini dalam hidup beriman kita. Demikian pula, kalau kita dengan sangat sadar mendaraskan aku percaya, kalimat demi kalimat, dan mencamkannya, menyadarinya, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, misalnya. Kita memikirkan mengenai apa itu artinya Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, apa ini artinya? Apa ini dampaknya bagi saya? Kita sebetulnya telah bertindak cerdas dalam beriman kita. Hal yang selaras terkait dengan sifat bela rasa yang ditunjukkan oleh Bunda Maria dan dapat kita teladan, tentulah kita alami dalam banyak pengalaman hidup kita pula. Kita merasa kasihan terhadap mereka yang menjadi korban COVID-19,
Dan oleh karena itu kita mengulurkan tangan. Ini adalah bela rasa. Kita berbela rasa dengan korban kekerasan, baik di Indonesia maupun di tempat lain, di Timur Tengah misalnya, atau di Myanmar. Dan kita sungguh bertindak nyata, tidak hanya dengan mendoakan, tetapi menyampaikan simpati kita, bahkan menyampaikan dukungan kita pada mereka yang menderita. Kita sungguh berbela rasa. Sekalipun kita boleh menyukuri pengalaman-pengalaman baik ini, tetapi kiranya ketika kita meneladan Bunda Maria yang cerdas dan berbela rasa, saya percaya kita masih perlu banyak berlatih untuk mewujudkan sifat atau mutu kualitas cerdas dan berbela rasa itu dalam hidup kita, karena kita mau meneladan Bunda Maria. Marilah kita lihat kemungkinan-kemungkinan dengan menunjuk penanda waktu, harian, mingguan, bulanan, tahun demi tahun, dan sebagainya. Apa yang dapat kita lakukan lebih lanjut? Tentulah ini daftar yang tidak lengkap, dan nanti silakan melengkapi dalam sharing. Apabila kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, memikirkan dan mencermati kembali pengalamanku pagi ini atau hari ini, melihat dengan siapa saya bertemu dan melakukan apa pengalaman saya dengan alam raya, dengan binatang, dengan tanam-tanaman, dan merasakan pengalaman orang lain dan berbuat sesuatu atasnya, saya kira kita telah meneladan kecerdasan dan bela rasa tersebut. Demikian pula kalau hari Minggu demi hari Minggu, bahkan ketika kita hanya dapat melakukannya secara online, kita menghadiri, kita mengikuti misa, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kesadaran, sebagai buah pemikiranku dan kecerdasanku, kita pun telah meneladan Bunda Maria yang cerdas. Kalau kita misalnya membuat penjadwalan bahwa bulan demi bulan, pada hari-hari tertentu, saya akan mengunjungi sahabatku atau menghadiahi pasanganku, dan ini saya lakukan dengan penuh kesadaran, penuh komitmen. Saya percaya ini pun bentuk dari kecerdasan dan bela rasa. Demikian pula kalau dari tahun ke tahun, dalam program-program kegiatan kita yang kita sadari sebagai ungkapan bela rasa, taruhlah bakti sosial, pengumpulan dana, dan sebagainya, saya percaya ini pun bentuk-bentuk dari kecerdasan dan bela rasa kita yang tentulah sangat sesuai kalau kita berusaha untuk meneladan Bunda Maria. Secara umum, apabila kita semakin belajar berdoa dan berbawan hati dengan secara pribadi dengan pada Maria, dan belajar pengetahuan iman kita secara bertanggung jawab, saya percaya ini pun merupakan cara kita meneladan Bunda Maria yang cerdas dan berbela rasa. Saudari dan saudara sekalian, Maria hidup bersama Yesus. Kita meneladan Maria juga bersama Yesus untuk mengikuti Yesus. Nah, dalam hal meneladan ini, kita mau melatih peneladanan kita dalam perbuatan yang nyata. Tentulah perbuatan nyata ini kita sertai dengan permohonan untuk lebih mewujudkannya, dengan rasa syukur kalau kita telah berhasil mewujudkannya dalam doa-doa pribadi kita. Semoga dengan demikian, kita semakin menemukan Maria sebagai Bunda kehidupan dan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Marilah kita sebagai persekutuan orang kudus, sebagaimana kita selalu katakan dalam syahadat, saling menyemangati, mendukung, mengingatkan, dan mendoakan agar kita dalam kebersamaan semakin meneladan Bunda Maria.
Saya kira ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Saya mengusulkan kita sekalian sekarang bisa berbagi pengalaman atau berbagi permohonan kekuatan untuk semakin berlatih meneladan Bunda Maria. Poin-poin untuk itu saya kira dapat kita ambilkan dari apa pengalaman saya dan apa yang perlu saya latihkan lebih lanjut. Ini kita dapat melakukannya dalam kelompok-kelompok yang akan dibagikan oleh Romo Rumanto. Saya kira sekian dulu pengantar saya. Baik, terima kasih banyak Romo Pri. Sebentar lagi kita akan masuk dalam kelompok-kelompok kecil, sudah dibagi dalam breakout room, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 1 sesuai dengan pesanan, tapi 1 isinya 5 ya. Yang akan kita bagikan tadi, apa Romo pertanyaannya? Pertanyaannya telah dikirim lewat pertanyaannya ini. Apa pengalaman saya dan apa yang perlu saya latihkan untuk meneladan Bunda Maria atau dalam meneladan Bunda Maria ya. Oke, ya. Saya harap lumayan jelas. Ya, moga-moga jelas ya para suster, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebentar lagi akan dikirim ke breakout room. Waktunya berapa menit, Romo ya? Kita bisa berada di breakout room sampai dengan jam 8:15 ya. 8:15 berarti. Nanti 1/4 jam terakhir kita pakai untuk doa bersama. Ya, sekitar 45 menit ya, 40 menit. Nah, nanti setelah di breakout room, setelah 40 menit akan otomatis kembali ke sini, lalu akan ada pleno, laporan tiap kelompok, gitu Romo Pri ya? Kita tidak perlu mengadakan laporan, tapi kita menutupnya dengan doa-doa syukur atau doa-doa permohonan supaya kita semakin meneladan Bunda Maria. Oke, berarti dalam pleno ditutup dengan doa syukur, mohon masing-masing kelompok bebas saja. Ya, ada perwakilannya ya. Kelompok 1, saya kira kelompok 2, gitu. Ya. Begitu Romo Pri ya. Nanti minta tolong tiap kelompok ini menunjuk atau menghormati pokoknya satu wakil dari masing-masing kelompok gitu. Ya, saya akan kirim ke breakout room kalau ada. Baik, ya sudah balik semua. Ada yang terpental karena koneksi internet ya, maka bolak-balik kepental-pental terus. Sekarang kita akan lanjutkan dengan doa umat Romo Pri ya. Romo Pri masih di mute. Oke, Romo Rumanto, silakan. Ya, baik. Kita akan doa umat. Nanti minta tolong masing-masing perwakilan kelompok untuk satu-satu ya. Moga-moga masih ingat tadi, saya cuma ingat kelompok 1 yang 1 orang 1 laptop untuk rombongan, itu kelompok 1, yang 2 dan seterusnya saya nggak ingat, kecuali yang teman-teman di CM kelompok yang paling akhir. Moga-moga yang lain masih ingat kelompoknya. Kita akan berdoa apa yang kita sampaikan di dalam sharing tadi di dalam kelompok, dan juga apa yang kita dengarkan dari teman-teman yang bergema di hati kita, yang memperkaya kita. Semoga Tuhan juga menguatkan dan lebih mendayai kehendak baik yang kita bangun untuk meneladan Bunda Maria, Bunda yang cerdas dan penuh bila rasa. Mari kita sekarang sampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang sangat cerdas di dalam kehidupan yang ia jalani, sekaligus juga peka, penuh bela rasa pada
kepentingan orang lain, kesulitan orang lain. Maka dengan penuh iman dan kepercayaan kami menyampaikan doa-doa kami kepadamu. Kami persilahkan. Kelompok Bogor. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas hari yang indah ini sehingga kami boleh mengikuti rekoleksi ini dengan baik. Terima kasih Bapa, dengan rekoleksi ini kami dapat belajar lebih memahami tentang Maria yang begitu cerdas sehingga kami dapat untuk dapat mengikuti teladan Maria dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa yang Maha Kudus, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah hidup kami ini ya Bapa. Arahkanlah hidup kami agar selaras sejalan dengan Bunda Maria. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kelompok 2. Kelompok Mas Hardi. Ya. Sister Andrea, silakan. Sister Andrea. Maaf. Ya Bunda Maria, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah berkenan menjadi Bunda kami yang sejati, dan Engkau mengajarkan kepada kami keutamaan-keutamaan-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahi kami saat yang penuh rahmat ini untuk menggali, merefleksikan hidup kami, menyadarkan kami bahwa kami dianugerahi rahmat untuk meneladani Bunda Maria. Kami mohon rahmat agar kami bisa semakin berbela rasa, rendah hati, pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, tenang dan kritis dalam menghadapi situasi, dan bisa menjadi kabar gembira bagi sesama. Kami juga mohon rahmat agar kami bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, dan hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Bunda, kami mohon tuntunlah dan bimbinglah kami selalu dalam mempelajari keutamaan-keutamaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kelompok 3, Bu Nina. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena kami telah Kau anugerahi Bunda yang begitu cerdas, Bunda yang begitu berbela rasa. Anugerahkan rahmat kepada kami agar kami memiliki ketekunan untuk melatih kepekaan hati dan juga keinginan untuk belajar terus, supaya kami dapat melihat siapapun yang perlu kami tolong sungguh-sungguh bisa sesuai dengan kebutuhannya, dan hidup kami pun selalu berdampak baik pada orang lain karena senantiasa terdorong untuk berbagi sukacita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kelompok 4, Bu Mei dan Bu Sisil. Bunda Maria yang baik hati dan penuh cinta, terima kasih karena Engkau benar-benar sosok yang istimewa bagi gereja dan umat beriman. Bunda menjadi contoh dan teladan bagi perempuan dan ibu. Bunda Maria merupakan sosok yang sangat inspiratif. Banyak hal yang bisa kami petik dari kisah hidup Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria dengan sadar, dengan tulus menerima kehendak Bapa. Sehingga dalam perjalanannya selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh syukur, dan pengalaman
Bunda Maria dengan segala susah payahnya membantu kami untuk belajar empati pada penderitaan. Bantulah kami ya Bunda agar kami mempunyai rahmat untuk dapat berempati, berbela rasa kepada sesama, dan dengan empati itu kami menjadi kuat. Berilah kami juga selalu rahmat untuk bersyukur. Dan kami tidak hanya meminta, tetapi kami selalu bisa mensyukuri apa yang sudah diberi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kelompok 5. Ya, Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua. Sehingga pada malam hari ini kami boleh bertemu untuk menggali pengalaman dari Bunda Maria yang penuh dengan bela rasa dan sangat cerdas. Ajarilah kami ya Bunda, supaya kami bisa sungguh-sungguh mencontoh dan meneladani Engkau di dalam kesetiaan kepada putramu, di dalam kepekaan kami akan kebutuhan sesama kami, juga kesetiaan di dalam doa-doa kami, dan ajarilah kami untuk selalu mengandalkan putramu di dalam setiap langkah kehidupan kami, dan ajarilah kami untuk berani mengatakan, terjadilah padaku menurut rencana dan kehendak-Mu, karena kami semua percaya bahwa apa yang putramu berikan itu adalah yang terbaik bagi kami semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Kelompok 6. Mungkin sudah terpental ya karena sambungan internetnya banyak yang mental. Kelompok 7 masih ada anggota kelompok 7. Kelompok 8 itu kosong, tadi saya sediakan. Kelompok 9 ini teman-teman CM. Eci, silahkan. Kelompok 7, Romo. Oh ya, silahkan Bu Valeria Santi, kelompok 7. Baik, Romo, terima kasih. Bunda Maria, Bunda Allah, dan Bunda kami. Terima kasih Bunda atas teladan-Mu dan atas segala doa dan penyertaan-Mu. Di pesta Kana, Engkau mendekatkan kami kepada putramu, Engkau mengarahkan kami kepada putramu. Sertailah dan doakanlah kami, agar senantiasa mengarahkan diri kami kepada putramu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Semoga dengan perantaraanmu dan doa-doa serta bimbingan dan penyertaan itu, dari hari ke hari, kami semakin mengenal putramu dengan lebih jelas. Kami mencintai putramu dengan lebih mesra, dan kami kian mengikuti putramu dengan lebih setia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan Eci.
Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas teladan Bunda Maria yang cerdas dan berbela rasa ini, yang sungguh sangat membantu kami untuk semakin mendalami iman kami. Semoga dengan teladan Bunda Maria, kami semakin diteguhkan untuk meluangkan waktu berdevosi kepada Bunda Maria, serta siap menerima pengalaman dan pasrah untuk menjalani penyelenggaraan Tuhan, dan selalu belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kami mohon ya Bunda Maria, sertailah kami anak-anak-Mu dalam menjalankan peziarahan kami di dunia ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silahkan Romo Pri untuk doa sekaligus doa penutup dan berkat ya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Rahim dan Pengampun, Engkau telah berkenan memberikan kepada kami, menganugerahkan kepada kami bahkan, seorang bunda yang sungguh pantas kami teladan. Bunda yang Kau beri, Kau anugerahi hati yang begitu mulia, akal budi yang begitu jernih dan terang, dan kehendak yang ingin memeluk seluruh ciptaan. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Bunda kami yang mulia ini. Dan dalam rasa syukur ini, kami ingin lebih jauh mengenalnya, lebih jauh mengenalnya, lebih dalam mencintainya, dan lebih setia untuk meneladannya. Meneladan melalui doa-doa kami, meneladan melalui perkataan-perkataan kami, meneladan melalui pikiran-pikiran kami yang cerdas, meneladan melalui perbuatan-perbuatan kami yang penuh bela rasa. Kami percaya dalam semua usaha dan jerih payah ini, Engkau selalu menyertai kami dalam kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus Sang Immanuel, sekaligus membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu yang selalu tercurah pada kami. Dalam kepercayaan seperti inilah, kami sekalian datang kepadamu, menyerahkan diri kepadamu, mempercayakan diri kami kepadamu, untuk Kau ciptakan baru dan baru lagi dengan keteladanan Bunda Maria. Oleh karena itu, bersama kami mau berdoa dengan pengantaran Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita sekalian yang bermaksud baik dan mulia, meneladan Bunda Maria yang sungguh cerdas dan berbela rasa, meneladan dalam sikap-sikap kita, dalam kualitas hidup kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, serta orang-orang yang bekerja sama dengan kita, yang berdoa bersama kita, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak Romo Pri. Kembali pada. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sampai ketemu Romanto. Koleksi bulan Juli. Terima kasih. Juli dengan tema apa? Halo, Sister Felicita. Halo, selamat malam. Ketemu di sini nih. Ketemu di sini ya. Mungkin dari kampus ministry ada pengumuman gitu. Ya, bulan Juli temanya apa? Mas Anton bisa disampaikan tema bulan Juli. Romo silakan. Saya.
bulan Juli masih dalam rangka peringatan 500 tahun pertobatan Ignatius dan tahun Ignatian, dan kebetulan Juli juga peringatan kanonisasi Ignatius, maka temanya seputar spiritualitas Ignatian ya. Nanti kita akan umumkan lebih lanjut lagi. Selamat ketemu bulan Juli. Terima kasih banyak. Sama Romanto kamu diundang lagi ya. Oh, kita selalu diundang. Ini tidak ada sesi foto bersama, Ro. Oh, mau foto bersama, boleh. Link Zoom-nya selalu sama dan tetap untuk rekoleksi ya. Jadi kalau hilang bisa diklik saja yang ini. Sebentar ini masih ada chat nanti mengganggu, menutupi wajah yang lain. Kita foto dulu ya. Saya foto. Bagaimana kita bisa berlima ternyata? Ya. Ayo dibuka yang belum dibuka. Videonya dinyalakan dulu. Ini. Gimana, El? Sudah. Sudah. Meneladani Bunda Maria yang cerdas. Ya. Bukan dalam Zoom. 1, 2, 3. Tar layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam, Suster Romo. Selamat malam. Terima kasih. Paling jauh dari Kanada nih ya. Ada yang dari Kanada atau? Siapa yang dari Kanada? Ada deh. Bu Maya. Maya dari Kanada. Kita cuma berdua. Bingung kayak orang. Ini tinggal di mana di Kanadanya? Toronto. Oh, di Toronto itu. Kan ada Oke. Terus mana ini Apa? Yang paling dekat di mana nih ya? Apa ini ke lingkungan mahasiswa? Palingan. Paling dekat di Merican. Bilangin obat malam. Halo Romo. Malam. Reuni Romo Eko dan Mas Hardi. Beberapa juga reuni dengan saya nih. Kok nggak ada? Semoga satu lembar kertas yang kita sampaikan bermanfaat ya. Bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Kalau mau membongkar-bongkar silahkan, karena itu ditulis dengan Word, bisa ditambahi sendiri, dipakai untuk lain keperluan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Romo Bri. Matur nuwun, matur nuwun. Halo, Adek. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Romanto ketemu di sini lagi. Iya. TN meeting ya. Hendrik bisa diminta nyalakan dulu kameranya Mo. Apa? Hendrik bisa on cam dulu. Siapa? Hendrik. Oh. Di mana Hendrik? Ini ada akunnya tapi nggak ada wajahnya. Oh. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo. Terima kasih Romo, Mas Anton. Ya. Ya, baik.